Shalom, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang suatu peristiwa yang salah dimengerti di dalam masalah inkarnasi atau Allah menjadi manusia. Bulan Desember ini adalah bulan apologet, yaitu bulan memberi pertanggungjawaban terhadap iman Kristen. Bulan intoleransi, karena ada paham-paham atau agama tertentu melarang orang memberi salam atau selamat Natal karena itu haram. Dan bulan Desember adalah bulan kesalahpahaman terhadap iman Kristen. Wah, kok Allahnya jadi manusia? Nah, untuk itu saya ingin memberikan pengajaran tentang inkarnasi Kristus dengan tema Natal yang sungsang. Yohanes pasal 1 ayat 14 berbunyi, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi, temanya adalah Natal yang sungsang. Kata sungsang itu adalah istilah kedokteran yang dipakai untuk menjelaskan posisi bayi yang dalam rahim yang terbalik dan tidak normal, atau dilahirkan dengan kaki lebih dahulu bukan kepala, sehingga disebut dengan sungsang. Nah, jika dikaitkan dengan Natal yang sungsang, apa korelasinya? Saudaraku, peristiwa pertama yang mencatat tentang cerita kelahiran yang sungsang yaitu pada waktu orang-orang Majus datang dari timur. Mereka dengan filosofi, kami melihat bintang terbit dari Yakub. Dan mereka nyangkanya bahwa karena ini dari keturunan Daud, raja, maka otomatis di Yerusalem. Ternyata kedatangan mereka itu menggambarkan kota Yerusalem, kota kerajaan Daud, dan juga menggambarkan Raja Herodes. Sehingga Herodes pun berkata, wah, ada raja lain ini, saingan baru nih, tandingan ini. Wah, mesti perlu dimusnahkan. Oleh karena itu memanggil ahli-ahli Taurat. Setelah diperiksa ternyata yang dimaksudkan dengan kota Daud adalah kota kelahiran sesuai Mika 5 ayat 1 atau 2, yaitu di Bethlehem. Bergegaslah mereka ke sana menjumpai Yesus dan ibunya di rumah. Dan oleh karena itu maka terjadi pembunuhan bayi yang berumur 0 sampai 2 tahun. Jadi apakah semua orang bisa menerima peristiwa inkarnasi atau peristiwa kelahiran Kristus? Oh, tidak mungkin. Bagaimana Allah menjadi manusia? Oh, tidak semua orang bisa terima itu. Kalau orang sudah terima itu, berarti mereka terima Yesus. Bahwa dia lahir menggenapi nubuatan perjanjian lama. Dan dia lahir di kandak. Dia lahir menggenapi semua yang difirmankan mulai dari proto-evangelium, yaitu dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 hingga kelahiran di Bethlehem. Dengan demikian maka kita perlu mengerti dulu kenapa sungsang. Kenapa orang tidak bisa mengerti sistem kelahiran secara rasional, ideologis, teologis atau ilahi. Nah, saya akan memaparkan 5 jenis kelahiran. Yang pertama, penciptaan Adam. Adam waktu diciptakan tidak memiliki ayah atau ibu. Jadi Adam itu tidak memiliki bapak mantu, mama mantu, kakak mantu, adik mantu. Atau Adam perlu menyukakan hati mertuanya. Membawa arsik, membawa daging sei, membawa buah-buahan supaya mertuanya senang. Tidak, karena dia diciptakan seorang diri tanpa istri, tanpa saat itu ya ayah dan ibu, dan tanpa siapapun yang sederajat semulia dia. Ini adalah cara kerja Allah yang pertama, tanpa pria dan tanpa wanita. Alkitab berkata dari debu dan tanah, das, dalam bahasa Ibrani afar. Tuhan mengambilnya, membentuk menjadi manusia, lalu diberikan nefes atau ruah. Jadilah manusia sempurna. Dan itulah Adam. Adam adalah manusia lemah, manusia rapuh. Atau Adam adalah bapak dari segala orang percaya. Dan itu
agama semawi umumnya mempercayai itu, bahwa manusia pertama adalah Adam. Yang kedua, penciptaan Hawa. Hawa diciptakan bukan dari sperma Adam atau dari benih laki-laki dan benih perempuan. Tapi Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang terindah, bagian yang paling disayang, bagian yang paling terlindungi dari posisi Adam. Ketika Hawa dicipta, ia dicipta dari tulang rusuk Adam. Setelah Tuhan membuat Adam tertidur, deep sleep dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan deep sleep, atau tidur yang pulas. Sehingga tatkala Adam sadar, melek daripada tidurnya, dia melihat, wow, ada sosok wanita yang cantik, yang sama dengan dia, tapi berbeda postur. Dia memiliki buah dada, rambut yang panjang, bibirnya mungkin lebih merah, atau face keibuan ada padanya. Lalu dia mulai bersajat, inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Adam memiliki rasio yang sempurna, melantunkan kata-kata pujian puitis. Karena dia tidak pernah melihat perempuan secantik apa yang pernah dilihat. Adam melihat kambing dengan kambing mungkin bersamaan. Mungkin kawin, monyet dan monyet kawin, serigala dan serigala kawin, kuda dan kuda kawin, tetapi dia sendiri tidak. Dalam kesendirian itulah Tuhan menciptakan Hawa. Jadi Hawa dicipta dari pria tanpa wanita. Kalau tadi Adam diciptakan tanpa laki-laki perempuan, tapi dari debu. Hawa diciptakan dari pria atau tulang rusuk, tapi tanpa wanita. Jadi Hawa datang dari tubuh Adam, atau kemana saja Hawa pergi, ia selalu membawa Adam dalam dirinya. Nah, ini menggambarkan rumah tangga, jodoh. Jadi bayangkan kalau saya orang Timur, ketemu orang Timur tetapi tidak pernah bersama, ketemu di Jakarta. Wow, berarti selama saya pergi, saya membawa dia di dalam tubuh saya. Dan dia membawa tulang rusuk saya. Contoh lagi, kalau misalnya dia orang Aceh, perempuannya orang Papua, bayangin dari Sabang sampai Merauke. Si perempuan yang ada di Papua itu membawa tulang rusuk yang ada di Aceh selama hidupnya baru ketemu. Jadi Hawa membawa Adam dalam tubuhnya, dalam dirinya sepanjang hidup, bahkan sampai mati. Makanya dalam pernikahan selalu dikatakan, inilah tulang rusuk. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena tulang rusuk yang itu hilang itu kembali nempel, klop. Jadi Hawa membawa cinta Adam kemana-mana, dan Hawa membawa tulang rusuk Adam kemana-mana, dan juga Adam membawa cinta Hawa, cintanya kepada Hawa kemana-mana pun. Jadi penciptaan yang kedua yaitu Hawa. Penciptaan yang ketiga ini lebih tidak dipermasalahkan lagi. Karena di dalam Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya sama dengan kita kan. Tuhan memakai pria dan wanita. Saya ada karena ada bapak mama saya. Bapak ibu mendengarkan apa yang saya ajarkan ini juga datang daripada ada bapak mama. Namun kita tidak tahu kapan dan kita tidak sadar kapan kita dibentuk, diramu, dibentuk dalam rahim ibu kita dengan tangan Tuhan yang ajaib. Ini adalah peristiwa yang ajaib. Mazmur atau Daud menggambarkan, engkau membentuk aku dalam kandungan ibuku. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, penciptaan pertama ada, penciptaan kedua orang bisa mengerti. Penciptaan ketiga apalagi orang bisa mengerti. Tapi sekarang kita ke penciptaan yang keempat. Cara yang keempat yaitu inkarnasi. Inkarnasi dari kata inkarna. Allah memasuki daging. Yaitu tanpa pria dengan memakai wanita. Kalau di kedua memakai tulang rusuk. Yang pertama memakai debu tanah. Yang ketiga memakai sperma dan ovum. Itu bisa kita terima. Giliran Tuhan pakai caranya sendiri. Allah yang bebas, Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki kasih yang sempurna untuk menyelamatkan manusia. Dengan
tanpa pria dan tanpa wanita dengan cara Allah lahir, cara Allah hadir, orang tidak mau terima. Kenapa? Karena manusia hanya punya fisik, tapi manusia tidak punya metafisik. Itu cara kerja Allah. Nah, kalau Allah sendiri yang datang, kenapa tidak? Why not? Sehingga Yohanes menulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dibilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Hologos sarke egeneto kai eskenosen en humin. Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Verbum kara factum est et habitavit in nobis. Jadi kalau cara keempat Tuhan pakai, kenapa cara pertama bisa diterima? Cara kedua bisa diterima, apalagi cara ketiga. Anda juga tidak tahu bagaimana direkam dalam rahim ibu, tapi Anda bisa terima. Mengapa Allah pakai caranya sendiri? Anda tidak mau terima. Ini sebenarnya tidak logis. Ini yang disebut dengan sungsang. Oleh karena itu, kelahiran keempat, inkarnasi, adalah bagi mereka yang menerima adalah kasih karunia, tapi bagi mereka yang tidak menerima itu adalah sungsang. Lalu ada satu kelahiran lagi yang dibuat oleh Tuhan kepada orang percaya setelah menerima kelahiran pertama, kedua, tiga, dan keempat, yaitu kelahiran baru. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu semua ada pada maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi maksudnya dari Adam penciptaan pertama itu, semua orang terhisap di dalam dosa. Dan dosa itu menyebabkan kekekalan keabadian di dalam neraka. Tetapi waktu orang menerima kelahirannya, menerima sistem keempat, yaitu Allah menjadi manusia tanpa benih laki-laki tapi memakai perempuan, maka dituntut lahir baru. Yohanes 3:16 tadi, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan semua orang akan binasa kalau tidak percaya kepadanya. Untuk itu Yohanes menulis bahwa aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka ia tidak memiliki kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kelahiran kelima ada kelahiran di dalam roh. Setelah kita tahu kita diciptakan dari manusia pertama Adam dan Hawa ada dan kita ada. Dan melalui kelahiran kita, Bapa dan Mama kita, dan melalui kelahiran Kristus yang kita terima sebagai juru selamat, lalu kita terima itu, kita lahir baru, maka alhasilnya adalah kita memperoleh surga yang mulia. Nah, untuk itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, inkarnasi adalah metode Allah untuk menjawab Natal yang sungsang. Jadi kalau Allah jadi manusia, salah. Rasional, logis, masuk akal. Karena itu adalah cara Allah menjawab pertikaian, mengurai benang kusut ketidaktahuan manusia, rasio manusia yang telah berdosa, bahwa itu adalah sungsang. Tetapi kelahirannya menjawab semua persoalan yang sungsang itu. Inkarnasi adalah cara yang logis, rasional, dan metode Allah untuk menjadi serupa dengan manusia. Kenapa? Supaya dia bisa dikenal. Kalau Allah jadi binatang, manusia tidak bisa berkomunikasi, bahkan tidak bisa mengenalnya, tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa dijadikan sebagai korban yang sempurna di atas bukit Golgota. Inkarnasi menyatakan kepada kita bahwa Allah turut merasakan penderitaan, keluh kesah, pergumulan manusia. Allah tidak mau kita menderita sendiri, dan Allah juga tidak mau supaya kita mati. Allah tidak mau supaya kita mati dalam dosa, dalam kebinasaan. Makanya Allah menjadi manusia, diam bersama kita, supaya dia merasakan keluh kesah kita. Darah yang mengalir, kaki dan tangan yang terpaku, supaya kita melihat real kasih yang sempurna di Kalvari, dan kita diselamatkan membuat jalan ke surga. Inkarnasi menunjukkan bahwa verbum caro factum est et habitivat in nobis. Hologos sarke egeneto kai eskenosen et humin. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Manusia tidak mungkin bisa menggapai surga. Manusia tidak mungkin mengenal Allah jika Allah tidak menyatakan dirinya. Allah transenden. Maka Allah perlu menjadi imanen, yaitu eskenosen et humin.
atau et habitavit in nobis. Diam bersama kita supaya kita mengenal. Lalu dalam Kristus itu terjadi pribadi yang memancarkan kesempurnaan kasih, kesempurnaan pengorbanan, kesempurnaan penderitaan, dan kesempurnaan anugerah di dalam dia. Natal adalah peristiwa menjawab segala sesuatu yang sungsang tentang keilahian Kristus, tentang kelahirannya dan tentang kematiannya, bahkan tentang Allah yang adalah pribadi ketiga menjadi manusia, mati bangkit supaya membuat jalan ke surga. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Verbum caro fectum est et habitavit in nobis. Tuhan berkati kita. Masal ubraka.